Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tunggu dulu sayang, ibu telepon ayah dulu, ujar Arumi. Lalu keduanya menghentikan langkah mereka. Almira hanya mengangguk patuh dan memperhatikan ibunya yang saat ini tengah sibuk dengan handphone. Ia mencoba menghubungi ayahnya. Kok nggak diangkat juga ya? Gumam Arumi dengan heran tak seperti biasanya. Sementara Arumi sibuk menghubungi suaminya di tempat yang berbeda, ternyata Handi masih asik berbincang di restoran bersama Amel dan Raya. Arumi. Siapa mas? Shh, kalian diam dulu. Aku terima telepon dulu, ujar Handi kemudian sedikit menjauh dari Amel dan Raya agar mereka tak mendengar. Ya sayang. Mas, udah kirim uang belum? Aku mau belanja nih. Oh iya, aku lupa sayang. Aku transfer sekarang ya, jawab Handi lalu mematikan sambungan telepon. Handi segera mengirim sejumlah uang untuk Arumi. Nominalnya tak begitu besar, hanya 1 juta yang Handi kirim ke rekening istri pertamanya. Ya, cukuplah buat belanja bulanan doang, gumam Handi kemudian kembali memasukkan handphone ke dalam saku celana. Arumi? Ngapain dia? Minta jatah bulanan ya? Tebak Amel. Tiba-tiba ternyata Amel menguping pembicaraan suaminya dan dengan cepat bisa menebaknya. Astaga, kamu ngagetin aja sih. Iya, Arumi minta uang untuk belanja bulanan. Sudah aku kirim tadi. Berapa? 1 juta. Banyak banget sih. 1 juta buat belanja bulanan, boros banget itu. Protes Amel tak terima suaminya memberikan uang dalam jumlah banyak untuk Arumi. Handi menghela nafasnya perlahan sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal saat dia mendengar respon istri keduanya. Ya sudah, biarin. Ayo, katanya mau belanja, ucap Handi mengalihkan pembicaraan pada Amel. Meski masih kesal, tapi Amel mengangguk patuh. Dia memanggil Raya dan mengajaknya pergi untuk membeli sepatu juga barang lain tentunya. Tak mungkin Amel hanya membeli sepatu untuk anaknya saja, sementara Amel adalah wanita yang suka sekali bergaya. Penampilan Amel memang sangat berbeda dengan Arumi yang terlihat lebih simpel dan santai dalam berpakaian. Bukan Amel jika bepergian tanpa menggunakan kacamata hitam yang hampir menutupi sebagian wajahnya. Lipstik merah dan blush on tak ketinggalan. Apalagi alis tebal hitam jelas suatu kewajiban untuk menyempurnakan penampilannya hari ini. Meski hanya dengan memakai riasan dan pakaian yang sederhana, tapi Arumi jelas lebih terlihat natural dan nampak lebih muda dari usianya. Kalau harus dibandingkan dengan Amel, jelas Arumi yang lebih unggul. Hanya saja Amel lebih berisi seperti gitar Spanyol, tak seperti Arumi yang kurus. Bu, jangan lupa beli buah ya, ucap Almira mengingatkan ibunya saat mereka berbelanja di sana. Iya, kamu pilih buah yang mau dibeli ya. Ibu mau cari sabun dulu ke lorong sana. Almira mengangguk dan berjalan ke arah buah-buahan segar yang tak sabar ingin dia bawa pulang. Ucap Almira saat tak sengaja dirinya dan seseorang yang tak ia kenal meraih buah yang sama. Sorry, gua duluan. Hah? Almira terdiam sesaat merasa bingung. Jelas buah itu lebih dulu dia ambil. Masih banyak yang lain kan? Lanjut Raya lagi melirik buah yang lain. Iya sih, jawab Almira melihat masih banyak buah di sana. Gue Raya, ucap Raya memberikan tangannya untuk berkenalan dengan Almira. Dengan wajah yang semakin bingung, Almira yang tak enak menolak itu pun akhirnya membalas jabatan tangan Raya. Almira, ucap Almira memperkenalkan diri. Cantik sih, putih. Dia pakai skincare apa sih?
Bening banget, ucap Raya dalam hati saat memperhatikan Almira. Ternyata Amel dan Raya sudah lebih dulu berada di supermarket itu. Amel tak sengaja melihat keberadaan Arumi dan Almira di tempat yang sama. Dan saat itu juga Amel menyuruh Raya untuk melakukan pendekatan pada Almira demi misinya berjalan lancar. Tak heran jika Raya dapat mengenali Almira adalah anak dari ayah sambungnya. Gua kasih buah ini buat lo aja deh. Nggak usah, gue bisa pilih yang lain, makasih. Aneh banget nih orang. Batin Almira tak nyaman. Almira berjalan ke arah lain, namun ternyata Raya mengikuti Almira, berpura-pura melihat-lihat buah yang sama. Lo suka buah apa? Tanya Raya basa-basi. Almira mengernyit dan menoleh ke arah Raya dengan tatapannya yang bingung. Jelas itu sangat mengganggu Almira. Sorry, lu tanya gua? Ucap Almira kembali menghentikan langkahnya. Kali ini menatap Raya memperlihatkan rasa tak nyamannya. Menurut lu? Almira menghela nafas perlahan, mencoba tetap bersikap tenang meski sebenarnya sangat terganggu dengan kehadiran Raya di sana. Almira memang anak yang tak segampang itu bisa dekat apalagi akrab dengan seseorang yang baru dia kenal. Tak ada pilihan lain. Almira yang tak mau menjawab pertanyaan dari Raya pun kembali berjalan dengan sengaja menghindar dari Raya. Kali ini dia berharap Raya akan menjauhinya. Lu pakai skincare apa? Pakai Mercury ya? Tebak Raya asal bunyi. Jelas itu membuat Almira tak suka. Pandangan Almira menjadi tajam dan dingin saat Raya menuduhnya mentah-mentah. Bagi Almira itu adalah sebuah penghinaan dari seseorang yang bahkan baru dia kenal beberapa menit yang lalu. Sorry, lu punya masalah apa sama gua? Lu kali yang pakai Mercury. Gua lihat-lihat muka lu licin banget kayak lantai yang dipel pakai minyak jelantah. Cerocos Almira tak bisa lagi tinggal diam. Raya pun nampak kesal mendengar ucapan Almira. Ya terang saja Raya sakit hati dan merasa Almira sedang membuat masalah dengan dirinya. Ih, kalau bukan anaknya Ayah Handi, udah gua robek itu mulut, gerutu Raya sambil menahan emosi. Gini deh, gue gak kenal lu dan gue rasa lu juga gak kenal gue harusnya. Jadi gue harap lu gak usah lagi deh jalan di belakangnya. Dasar manusia aneh. Sungut Almira sinis kemudian berjalan kembali mencari ibunya dengan hati yang kesal. Sialan. Dia ngomong apa barusan? Ngatain gue manusia aneh. Gue rasa Ayah Handi perlu ngasih anaknya kaca biar dia sadar betapa aneh dirinya. Bu, teriak Almira memanggil ibunya yang sedang asyik dengan sabun cuci di tangannya. Arumi menoleh. Pandangan Arumi tertuju pada tangan anaknya yang kosong. Tak ada apapun yang dia bawa. Loh, buahnya mana? Malas aku, Bu. Gak usah beli buah deh. Ayo cepetan pulang. Malas lama-lama di sini. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba banget minta pulang? Malas di sini. Cepetan pengen ke kasir, Bu. Aku mau pulang lah. Rengek Almira lagi dengan wajah cemberut memaksa Arumi untuk bergegas pulang. Arumi hanya menggeleng perlahan lalu mengikuti keinginan anaknya untuk segera pergi dari sana. Arumi berjalan ke arah kasir sementara Almira menunggu di depan sambil melihat ke arah ibunya memperhatikan. Antrian cukup panjang, membuat Almira tak sabar ingin segera pulang. Dia khawatir akan kembali bertemu dengan Raya di sana. Lama banget deh, gerutu Almira sambil melipat tangannya di dada. Arumi mulai mengeluarkan belanjaan dari dalam troli. Dia bersiap-siap untuk membayar semua belanjaan tersebut. Pandangan Arumi menoleh ke arah Almira dan tersenyum melihat wajah anaknya yang masih ditekuk sedari tadi. Namun tiba-tiba saja Arumi mengernyit saat dia melihat Handi berjalan tepat di belakang Almira. Sayangnya Almira berdiri membelakangi Handi. Jelas Almira tak bisa memanggil ayahnya. Mas Handi, ngapain di sini ya? Gumam Arumi kaget saat melihat suaminya di sana. Handi berjalan seorang diri, tak ada Amel dan Raya di dekat Handi. Sepertinya Handi juga tak menyadari keberadaan Arumi dan Almira di sana. Jelas langkah Handi sangat santai saat berjalan tepat di belakang anaknya. 420.500 rupiah, ucap kasir memberitahu Arumi. Ya, ini saya pakai debit saja ya Mbak. Arumi mengedarkan pandangannya kembali untuk mencari keberadaan suaminya, berharap suaminya masih ada di sana. Kemana perginya Mas Handi ya?
Terima kasih sudah berbelanja. Iya, makasih. Balas Arumi dengan terburu-buru meninggalkan area kasir membawa belanjaannya. Sayang, kamu lihat ayah nggak? Tadi ibu lihat ayah di sini. Nggak ada. Aku nggak lihat ada ayah di sini. Memangnya ayah ngabarin ibu mau ke sini, mau jemput kita? Enggak sih. Apa ibu salah lihat ya? Tapi kayaknya enggak. Kayaknya nggak salah lihat deh. Balas Arumi terlihat yakin. Ibu telepon ayah dulu deh. Siapa tahu ayah beneran di sini. Jadi kita bisa pulang ikut ayah, nggak perlu naik taksi lagi. Ucap Arumi kemudian meraih handphone untuk menghubungi suaminya. Tapi taksi yang aku pesan sudah nunggu di luar, Bu. Gimana dong? Begitu ya. Ya sudah deh, kita naik taksi aja. Nggak enak juga sudah dipesan, masa mau dibatalin? Ayo. Sementara itu, ternyata Amel dan Raya saat ini tengah berada di kasir. Sedari tadi mereka menonton Arumi dan Almira di sana. Amel pun tersenyum melihat Arumi mencari-cari suaminya. Sayangnya Mas Handi lebih memilih untuk antarku pulang, Rup. Gumam Amel penuh kemenangan. Kalau ayah ketahuan ada di sini, pasti kita yang naik taksi. Belum tentu. Ibu masih punya 1000 cara buat bikin ayah selalu mengutamakan kita. Tenang saja, jawab Amel tersenyum puas penuh percaya diri. Oh ya, terus gimana kamu sama Almira? Nyebelin? Mulutnya kurang ajar banget, Bu. Gak suka aku sama mulutnya dia. Kalau bukan karena anaknya ayah, sudah aku pelintir bibirnya terus aku kasih garam banyak. Nyebelin. Ya jangan dong, gimana sih? Kamu harus bisa jadi teman dekatnya Almira, bukan malah jadi musuh begitu. Awas aja kalau kamu gak bisa. Kamu juga yang rugi nantinya. Raya pun diam, hanya mendengus kesal dengan ucapan ibunya. Apa yang diminta Amel tentu sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini. Almira dan Arumi sudah tiba di rumah. Almira membantu ibunya membawa belanjaan untuk dia taruh di dapur. Kemudian Almira duduk di sofa ruang TV, menyandarkan punggungnya sambil menonton acara TV. Ibu masih penasaran, kenapa kamu tiba-tiba minta pulang sih? Gak penting, Bu. Loh, kok gitu? Ibu mau tahu, sayang? Suara mobil Handi terdengar oleh Arumi dan Almira. Fokus Arumi pun teralihkan pada suaminya yang baru saja memasuki rumah dan berjalan ke arah Arumi dan Almira. Apa aku tanya aja kali ya? Aku mau tahu sebenarnya aku salah lihat atau enggak. Tapi kayaknya aku gak salah lihat sih. Batin Arumi masih yakin. Kenapa? Enggak. Aku ke kamar, ucap Almira kemudian pergi membiarkan ibu dan ayahnya di sana. Dari mana, Mas? Dari kantor lah, Rum. Memangnya dari mana lagi? Pertanyaan kamu itu kadang suka aneh sih. Handi membuka handphone dan melihat isi saldo rekeningnya yang langsung menipis drastis. Dia menggaruk kepalanya yang tak gatal, jelas seperti sedang memikirkan sesuatu. Dengan mudah Arumi bisa melihat itu dari wajah Handi saat ini. Gila, Amel belanja banyak banget. Duit tinggal segini. Aduh, cukup gak nih? Batin Handi tak menyangka jika Amel akan menguras habis uangnya. Kayaknya bulan ini aku gak bisa ngasih kayak biasa. Soalnya ada trouble di kantor. Gak tahu kenapa. Gaji cuma keluar separuh, ucap Handi beralasan. Arumi mengernyit mendengar pengakuan suaminya. Itu sangat tidak masuk akal di Arumi. Selama ini Handi tak pernah mengeluhkan hal itu. Jelas membuat Arumi bertanya-tanya. Tiba-tiba banget. Apanya yang tiba-tiba? Mana ada tiba-tiba. Kebijakan baru memang begitu. Hemat dulu sajalah bulan ini. Aku juga harus bayar cicilan mobil. Sudah mau jatuh tempo. Balas Handi dengan nada sedikit ketus. Emosi Handi akhir-akhir ini seringkali naik turun tak stabil. Apalagi setiap kali Handi sadar ketika Arumi yang menaruh curiga kepadanya. Bahkan tak peka. Jelas Handi sadar dengan kecurigaan istrinya. Karena itu Handi memilih untuk menghindar dari pertanyaan yang mungkin tak bisa dia jawab nantinya. Aku mandi dulu lah.
Ucap Handi kemudian berlalu meninggalkan Arumi masuk ke dalam kamar. Arumi terdiam sesaat. Entah apa yang sedang dipikirkan Arumi saat ini. Yang jelas dia yakin ada sesuatu yang tak beres di sana. Arumi beranjak berdiri dan berjalan menuju kamar untuk mengambil pakaian kotor bekas suaminya. Handi sudah berada di dalam kamar mandi. Terdengar suara air di sana. Pandangan Arumi tertuju pada handphone Handi yang tergeletak di atas nakas. Entah kenapa Arumi sangat ingin melihat handphone itu. Dia merasa seperti terpanggil. Jelas itu sangat aneh bagi Arumi. Arumi menghela nafas perlahan dan benar saja dia meraih handphone itu untuk memeriksanya dan tring. Notifikasi terlihat di layar handphone itu. Arumi mengernyit saat melihat nama yang ada di layar handphone itu. Tukang servis AC. Gumam Arumi dengan nada bingung. Jelas dia dibuat bingung dengan nama kontak itu. Bagaimana mungkin tukang servis AC menghubungi suaminya, sementara tak ada AC yang rusak di rumahnya? Sayangnya pesan itu hanya berisi P saja. Tak ada kata-kata lain yang bisa dibaca Arumi saat ini. Malam harinya, Arumi sibuk dengan handphone. Dia scroll video-video lucu sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sementara Handi sedari tadi berada di luar kamar, asyik dengan acara TV yang dia tonton malam ini. Menyadari tak ada suara istrinya sedari tadi, Handi memutuskan untuk melihat istrinya di dalam kamar. Jam 11, gumam Handi saat melihat jam di handphone. Handi melangkah menuju kamar untuk memastikan istrinya sudah tidur lelap di kamar. Melihat Arumi sudah dalam keadaan terpejam, Handi pun merasa lega. Handphone Arumi masih menyala. Handi segera mematikan handphone itu agar tak mengganggu tidur istrinya. Baguslah sudah tidur. Gumam Handi sangat berhati-hati bergerak karena takut Arumi akan terbangun. Dan tring, notifikasi pesan masuk di handphone Handi. Handi meraih handphonenya dan melihat pesan yang dikirimkan oleh Amel kepadanya. Mas, kamu gak lupa kan? Handi menghela nafas setelah membaca pesan itu. Dia tersadar, ternyata tak seindah dan tak semudah itu menjalani peran menjadi suami yang memiliki 2 istri. Aduh, pusing juga ternyata ya. Harus ngumpet-ngumpet begini tiap hari. Batin Handi meratapi nasibnya. Pintu kamar sudah tertutup. Pandangan Handi beralih ke arah kamar anaknya yang juga sudah tertutup. Handi yakin bahwa anaknya pun sudah tertidur pulas saat ini. Baguslah, sudah pada tidur semua. Sekarang aku bisa temui Amel, gumam Handi lagi. Handi menutup pintu rumahnya pelan-pelan. Tak mau sampai anak dan istrinya terbangun karena suara pintu yang dia buat. Seketika Handi lega setelah dia berhasil keluar dari rumahnya. Pandangan Handi melihat ke arah sekeliling, memastikan keadaan sepi agar tak ada yang melihatnya malam ini. Sepi sih, seharusnya aman, ucap Handi lalu berjalan menuju rumah kontrakan Amel. Jarak yang tak begitu jauh membuat Handi cepat tiba di rumah Amel. Handi mengetuk pintu dan Amel pun membukanya dengan senyum lebar untuk menyambut kedatangan Handi di sana. Aku kira kamu gak datang ke sini, Mas. Datang dong, masa gak datang? Aku sudah janji akan datang. Lepas dulu, jangan di luar. Nanti takut ada yang lihat. Ayo, di dalam saja. Masih takut aja. Menurutmu? Raya sudah tidur. Sudah dari tadi. Katanya mau cepat tidur biar cepat besok pagi. Dia gak sabar mau pakai sepatu barunya. Aneh anak itu. Jelas Amel terkekeh geli. Handi tersenyum mendengarnya, sepertinya Handi cukup memaklumi itu. Amel menutup pintu kamar dan menguncinya. Handi duduk di atas tempat tidur sambil memperhatikan istri keduanya. Handi jelas tahu apa yang akan mereka lakukan malam ini. Sepertinya Handi perlu membajak sawah milik Amel dengan ekstra setelah melihat apa yang ada di balik baju tidur kimono Amel malam ini. Wow, itu baju dinas yang kita beli tadi. Iya dong, langsung aku pakai. Biar kamu semangat datang ke sini. Kamu suka nggak? Aku pakai baju dinas begini.
Suka banget sayang. Apapun yang kamu pakai, aku pasti suka. Apalagi kalau tanpa benang sama sekali. Aku jelas pasti suka sayang. Amel tersenyum lebar mendengar jawaban yang Handi berikan. Jawaban itu membuatnya merasa jauh lebih baik dan jelas lebih berarti, bahkan berharga dibandingkan Arumi. Tak menunggu lama, Amel mendorong tubuh Handi perlahan menjatuhkan hingga Handi terbaring di atas tempat tidur itu. Amel duduk tepat di atas Handi, perlahan menjalankan ritual malam yang sering mereka lakukan. Karena Amel tahu itu yang Handi suka dari dirinya. Sementara Handi sedang menggarap sawah milik Amel, ternyata Arumi terbangun dari tidurnya. Arumi membuka mata dan melihat sekeliling, tak ada Handi di sana. Kayaknya aku ketiduran, ucap Arumi sambil menguap. Arumi turun dari tempat tidur dan keluar kamar mencari suaminya. Tak ada Handi di ruang tamu, juga ruang TV. Masih biasa-biasa saja. Arumi berjalan kembali melihat anaknya yang ternyata masih tidur. Mas Handi kemana ya? Gumam Arumi. Langkah kaki Arumi kembali berjalan mengantarnya ke teras depan rumah. Namun tiba-tiba saja Arumi terdiam tepat di depan pintu karena ternyata Handi menguncinya dari luar hingga Arumi tak bisa keluar rumah. Loh, kok? Arumi melihat jam di dinding. Sudah jam 12 malam. Arumi terdiam sesaat dan berpikir. Entah apa yang Arumi pikirkan, yang jelas hatinya kembali gelisah. Di dapur, gumam Arumi sambil berjalan ke arah dapur. Lagi-lagi Arumi harus bingung karena tak melihat suaminya di dapur saat ini. Apa harus setiap malam sih? Gumam Arumi mulai sadar dengan keanehan suaminya akhir-akhir ini. Arumi duduk di sofa ruang tamu, dia memijat kepalanya yang terasa pusing. Baru bangun tidur, Arumi harus mikir keras apa yang tengah terjadi pada suaminya akhir-akhir ini. Handphone tergeletak di atas meja. Arumi meraih handphone yang sebelumnya dia taruh. Dia mencoba untuk menghubungi suaminya, bermaksud meminta suaminya untuk segera pulang. Enggak deh, kayaknya aku gak perlu telepon dia, ucap Arumi mengurungkan niatnya. Cukup lama Arumi duduk di sofa ruang tamu menunggu kedatangan suaminya. Meskipun ingin sekali menelpon Handi, tapi Arumi berusaha keras untuk menahannya. Sepertinya Arumi tengah memikirkan sesuatu saat ini. Sudah hampir jam 1, kamu mau pulang jam berapa, Mas? Gumam Arumi melihat jam di handphonenya. Pikiran semakin kemana-mana, jelas apa yang dilakukan suaminya sangat mengundang kecurigaan. Itu tak terbantahkan lagi. Sebenarnya kamu di mana sih, Mas? Gumam Arumi. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari luar. Gerbang terdengar seperti ada yang membuka. Arumi pun yakin bahwa itu adalah suaminya. Arumi bergegas berdiri dan berjalan ke arah jendela untuk memastikan dugaannya tidak salah. Dan benar saja, Handi terlihat sedang kembali menutup pintu gerbang dan menguncinya. Jam 1, ucap Arumi pelan melihat jam di layar handphonenya lagi. Tak ada senyuman sama sekali di wajah Arumi. Dia berbalik badan membiarkan suaminya pulang begitu saja. Arumi berjalan kembali ke kamar, menutup pintu dan merebahkan kembali tubuhnya di atas tempat tidur. Sepertinya Arumi sengaja melakukan itu agar suaminya percaya bahwa dia masih dalam keadaan tertidur lelap malam ini. Meski dalam hati Arumi sangat ingin marah kepada suaminya, tapi Arumi memilih untuk diam, berpura-pura tak tahu kelakuan suaminya. Arumi hanya ingin tahu sampai mana permainan suaminya itu. Kita lihat sampai mana kamu bermain, batin Arumi dalam keadaan mata tertutup seolah tengah tertidur. Ceklek. Pintu kamar terbuka, Handi pun tersenyum lega saat melihat Arumi masih tidur saat ini. Masih tidur, gumam Handi kembali tersenyum. Handi begitu yakin kalau dia masih aman hingga detik ini. Mandi dulu lah, lengket banget ini badan. Handi kembali berjalan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari keringat. Mendengar pintu kamar mandi tertutup, Arumi pun membuka matanya. Wajahnya dingin, tatapannya pun terlihat sangat tajam.
Hati Arumi kembali sakit. Tapi kali ini dia tidak mau terlihat lemah dan dikuasai oleh itu. Arumi mencoba untuk tetap tegar meski pikirannya mulai tak karuan, memikirkan beberapa kemungkinan yang dilakukan suaminya di luar sana. Siapa perempuan itu? Siapa yang kamu datangi setiap malam? Batin Arumi sambil mengepalkan tangannya begitu keras. Arumi menarik nafas dalam dan kembali memejamkan matanya. Meski itu tidak mudah, tapi Arumi tetap berusaha keras untuk menenangkan diri dan pikirannya malam ini. Pagi harinya, Arumi menjalani hari seperti biasanya. Handi dan Almira pamit untuk berangkat. Respon Arumi pun terlihat biasa saja. Senang kamu, Mas. Batin Arumi melihat wajah suaminya yang terlihat semangat menjalani hari. Dadah Ibu, ucap Almira melambaikan tangannya saat mobil ayahnya melaju meninggalkan rumah. Arumi hanya tersenyum dan membalas lambaian tangan anaknya. Arumi terdiam mematung melihat kepergian suaminya saat ini. Tatapannya sangat dalam. Tak lagi ada senyuman di wajahnya. Senyum di wajah Arumi sangat mudah hilang ketika dia kembali teringat dengan kelakuan suaminya yang sangat mencurigakan. Mbak, teriak Amel dari pintu gerbang menyadarkan lamunan Arumi pagi ini. Dia lagi. Gumam Arumi menatap malas melihat Amel di sana. Tanpa menunggu disuruh, Amel berjalan masuk ke area halaman rumah Almira dengan senyuman lebar di wajahnya. Mbak, ngapain bawa bahan masakan sebanyak itu? Oh, ini Mbak Arumi lupa, kan kita mau belajar masak bareng. Aku udah siapin semuanya nih. Ada ayam, ada jamur, ada bawang juga, ada cabai juga di sini. Terus ada juga aku bawa sayuran. Terserah Mbak Arumi deh mau ngajarin masak apa hari ini. Aku sih oke saja. Sepagi ini Mbak? Loh iya dong, lebih cepat kan lebih baik. Lagian kalau terlalu siang takutnya suamiku keburu pulang. Ya soalnya rencananya hari ini aku mau minta dia makan siang di rumah. Ucapnya tersenyum lebar. Mendengar penjelasan Amel, jelas Arumi dibuat bingung karena apa yang dikatakan Amel tak seperti ucapan sebelumnya. Bukannya suami Mbak Amel kerja di luar kota? Oh iya memang kerjanya di luar kota. Tapi hari ini katanya sih mau pulang. Makanya aku minta dia pulang lebih cepat biar bisa makan siang di rumah. Begitu maksudnya. Jelas Amel akhirnya bisa bernafas dengan lega setelah mengarang cerita. Arumi diam sesaat. Dia menghela nafas kasar. Nampak berat hati untuk mengikuti keinginan Amel. Tapi sepertinya Arumi tak bisa menolak karena sedikit ada rasa kasihan pada Amel yang dia pikir ingin memanjakan suami. Boleh deh Mbak, bawa masuk aja ke dapur. Amel pun nampak senang. Dengan senyuman lebar di wajahnya, Amel masuk ke dalam rumah suaminya itu. Langkah Amel mengantarkannya ke dapur mengekori Arumi. Arumi pun menyiapkan beberapa bahan untuk dia masak pagi ini. Wah, baru selesai sarapan ya Mbak? Iya Mbak, belum sempat diberesin. Mbak Amel sudah datang. Ya jadi biarin nanti sajalah setelah selesai masak. Harusnya Mas Handi sarapan di rumahku, bukan di sini. Batin Amel iri. Suaminya emang suka sarapan apa Mbak? Nasi goreng kah? Apa aja Mbak? Suami saya gak rewel kalau urusan makanan. Dia makan apa aja, yang penting saya yang masak, jawab Arumi terus terang. Seketika dada Amel terasa panas mendengar jawaban Arumi. Dia tak terima mendengar betapa harmonisnya keluarga pertama dari suaminya. Oh gitu ya. Oh ya Mbak, jadinya saya gak perlu repot putar otak buat nyiapin makan setiap hari. Kebetulan anak saya juga begitu, gak rewel kalau urus makan. Mbak bisa kupas dulu bawang merah sama bawang putihnya. Saya mau cuci ayamnya dulu. Kita masak ayam woku saja ya, sama tumis-tumisan. Nanti saya kasih tahu apa aja bumbunya. Amel mengangguk. Sepertinya dia mulai malas dan bahkan mungkin ada rasa menyesal setelah mendengar cerita dari Arumi tentang Handi. Kegiatan pagi itu cukup panjang. Semula Arumi keberatan dan terpaksa untuk mengajarkan Amel memasak. Beruntung Arumi memiliki hobi memasak.
Itu membuat Arumi bisa dengan mudah menikmatinya. Oh iya, anak saya sudah saya urus perpindahan sekolahnya. Satu sekolah sama anaknya Mbak Arumi. Oh ya? Iya Mbak, semoga saja Raya bisa berteman sama Almira. Sebut Arumi memberitahu nama anaknya pada Amel. Oh iya, semoga saja Raya anak saya bisa menjadi teman baiknya Almira. Saya sih berharap mereka bisa menjadi teman dekat, apalagi mereka saudara, ucap Amel tersenyum. Arumi merasa ada yang aneh dengan harapan Amel barusan. Arumi menatap bingung dan mengernyit mendengar ucapan Amel. Maksudnya? Ya berteman dekat seperti saudara, kayak Mbak Arumi yang sudah aku anggap kayak saudara. Begitu maksudnya Mbak, jawab Amel lagi-lagi berhasil keluar dari situasi menegangkan. Pandangan Amel melirik ke arah Arumi. Arumi berdiri tepat di belakang Amel, terlihat sedang sibuk dengan ayam woku yang sebentar lagi akan matang. Sesekali Arumi juga menjelaskan pada Amel tentang resep ayam woku yang sedang dibuatnya. Walah, aku baru tahu Mbak, ternyata gampang juga masaknya sih. Kalau begitu sih aku bisa masak sendiri Pak Suami. Arumi mengangguk dan tersenyum mendengar jawaban dari Amel. Dia masih fokus dengan ayam wokunya itu. Tiba-tiba saja Amel meraih handphone dari sakunya. Dia tersenyum licik. Sepertinya Amel mempunyai rencana saat ini. Dan cekrek, benar saja, diam-diam Amel mengambil gambar dirinya bersama Arumi yang sedang memasak. Dia mengambil gambar Arumi dari belakang untuk dikirim pada Handi. Mbak, ngapain? Oh, enggak. Ini saya mau bikin status di WA, Mbak. Enggak apa-apa kan? Oh, ya sudah. Amel nampak senang. Dia segera mengirim foto itu pada Handi, agar Handi tahu bahwa dia sedang bersama Arumi. Kamu pasti akan kaget, Mas. Tring. Notifikasi pesan masuk di handphone Amel. Benar saja, pesan itu dikirim Handi untuk Amel. Jangan macam-macam, Mel. Seharusnya kamu gak sedekat itu sama Arumi. Kalau Arumi curiga bagaimana? Jangan bertingkah gila, Mel. Membacanya, Amel pun tersenyum sambil membayangkan bagaimana paniknya Handi setelah melihat foto itu. Oke, Mbak. Sudah matang semuanya. Bisa Mbak bawa ke rumah setelah ini? Oh, ya ampun. Wanginya. Suami sama anakku pasti seneng banget deh. Aku masak sebanyak ini dan sewangi ini. Wangi daun kemanginya itu loh, bikin nafsu makan menjadi-jadi. Gak sabar pengen cepat ngambil nasi. Ya, semoga ya Mbak, balas Arumi tersenyum. Sementara itu di sekolah, Almira menceritakan kejadian di supermarket pada sahabatnya Sarah. Mendengarnya, Sarah pun sama tak habis pikir seperti Almira, ikut membayangkan bagaimana menyebalkannya Raya saat itu. Idih, seriusan? Ada orang kayak begitu? Ya ampun, kalau gua ada di sana, gua jambak juga itu orang. Cantik apa sih dia? Namanya perempuan ya cantik. Entahlah, pengen banget ngomong sesuatu, tapi gua tahu itu gak baik. Ya pokoknya energinya itu bawa energi negatif banget, sumpah. Padahal gak ada orangnya di sini, tapi energi negatifnya berasa banget sampai sini. Parah. Gue jadi penasaran sama itu orang. Anak mana sih dia? Sekolah ini bukan? Gue pengen tahu kayak gimana tuh mukanya itu perempuan. Siapa tadi namanya? Timpal Sarah masih penasaran. Namanya siapa ya? Aduh, lupa lagi aku. Ya gimana sih lu? Bikin penasaran aja deh. Kenapa bisa lupa? Ini penting banget buat kita tahu. Siapa nama itu perempuan? Siapa tahu dia anak sini. Setidaknya tahu dulu lah namanya siapa. Gue inget sekarang. Siapa? Kasih tahu gue cepet. Raya. Namanya Raya. Iya Sar, gue inget banget namanya Raya. Bahkan gue juga masih inget gimana muka ngeselinnya waktu itu. Mendengar itu seketika Sarah pun tertawa. Dia merasa lucu karena melihat bagaimana ekspresi wajah Almira saat mengeluarkan kekesalannya. Lucu banget sih lu. Jarang banget lu kayak gini. Seru juga gue liatnya. Tawarannya Sarah menggelegar memenuhi isi ruang kelas mereka. Almira pun hanya mengernyit saat melihat bagaimana sahabatnya tengah menertawakan dirinya.
Ih, lu malah ketawa lagi. Lagian itu orang kok sok bisa-bisanya bilang lu pakai merkuri. Krim abal-abal memang masih zaman ya. Masih ada yang pakai. Ya heran aja gua kalau masih ada yang pakai. Yang mana gua tahu. Jangan-jangan dia sendiri yang pakai krim abal-abal. Bisa aja kan dia lempar batu sembunyi tangan, ya kan? Ya itu bisa jadi dong. Kan banyak tuh yang begitu. Lu dulu pakai krim mengandung merkuri, taunya malah dia yang pakai krim merkuri. Ketebak sih itu. Lagi-lagi Almira diam sesaat mencoba mencerna apa yang dikatakan sahabatnya itu. Sepertinya apa yang dikatakan Sarah cukup masuk di akal. Ya juga ya. Yang ngeselin banget sih kalau bener gitu. Fitnah memang kejam. Tapi apa untungnya dia ngomong begitu ya? Apalagi sama orang yang baru dia kenal. Gak penting banget sih. Ya juga sih. Apa motif dia ngomong asal begitu ya? Hari ini adalah hari pertama Raya bersekolah di sekolah yang sama dengan Almira. Amel mempersiapkan semuanya hingga bekal makan siang Raya yang lengkap tak ketinggalan air minum dan buah. Alih-alih semangat menjalani hari barunya di sekolah yang baru, Raya keluar kamar dengan wajah ditekuk. Sepertinya Raya tak bersemangat pagi ini. Bisa gak sih aku gak usah sekolah di situ? Males banget. Nggak bisa dong Raya. Kamu ini suka bikin masalah saja. Ibu sudah bilang kamu akan pindah ke sekolah yang sama dengan Almira. Kamu sudah oke dan gak bisa dibatalkan. Enak saja. Sudah bayar mahal masa gak jadi pindah. Masih pagi sudah bikin kesal. Ya oke. Baiklah, biar ibu senang. Nah gitu dong. Ya sudah, cepat berangkat sana. Bekalnya sudah ibu masukkan di dalam tas. Oh ya, satu lagi. Ibu hampir lupa ingetin kamu Raya. Apalagi sih bu? Karena hari ini adalah hari pertama kamu masuk sekolah. Kamu harus bisa jaga sikap kamu. Apalagi sama Almira. Ingat, harus bisa jadi teman dekatnya Almira. Karena itu satu-satunya kunci untuk menyingkirkan Arumi. Kamu urus masalah Almira, biar Arumi jadi urusan ibu, ngerti? Raya hanya mengangguk malas, kemudian keluar mengambil ojek online yang sudah Amel pesan sebelumnya. Bagus. Seharusnya ini berhasil. Ya, semoga saja Raya bisa aku andalkan. Terkadang itu anak suka di luar nalar. Semoga kali ini dia bisa aku andalkan. Amel berjalan keluar gang dan dia pun bisa melihat mobil Handi baru saja keluar dari gerbang rumahnya siap mengantarkan Almira ke sekolah. Amel pun menyunggingkan bibirnya terlihat tak suka dengan pemandangannya pagi ini. Mulai besok kamu sudah bisa berangkat ke sekolah bareng Almira dan ayahmu Raya. Gak perlu lagi ibu pesan ojek online buat antar kamu ke sekolah. Ucap Amel tersenyum sinis membayangkan semua rencananya akan berhasil. Yur sayur, bu-ibu, sayurnya nih masih seger semua. Gak kalah seger sama jada sebelah. Teriak tukang sayur memanggil langganan sayurannya seperti biasa. Kalau ngomong yang benar dong. Masa bawa-bawa janda sih? Protes Amel menghampiri tukang sayur itu. Ya justru harus begitulah mbak. Itu namanya strategi berdagang. Emang banyak ini janda? Tanya tukang sayur penasaran sambil menaik turunkan alisnya. Amel bergidik ngeri. Melihat tingkah tukang sayur itu, dia merasa jijik saat melihat bagaimana tukang sayur itu berkedip padanya. Najis. Gak usah ketinggian menghayalnya. Saya ini sudah punya suami, ganteng, kaya raya juga. Gak modelan kaya. Ucap Amel menggantung sambil menatap tukang sayur itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Di sini dong saya gembel mbak. Gak tahu saja saya di kampung kayak gimana. Kayak Raya, dia tetap gembel mbak. Berharap apa sama tukang sayur modelan saya? Jawabnya sambil tertawa geli. Amel mendengus kesal merasa dipermainkan oleh penjual sayur itu. Dia merasa dirinya seperti tak ada harga diri karena terlalu menganggap serius perbincangan mereka pagi ini. Berisik. Mana sini minta udang? Udangnya yang masih seger, yang gede-gede, jangan yang masih kecil. Nah, kebetulan banget nih. Udangnya memang segar-segar banget mbak. Boleh diborong aja sekali nih.
Amel meraihnya dan ternyata Arumi sudah berdiri tepat di samping Amel. Pagi ini sepertinya Arumi juga akan membeli udang seperti Amel. Nampaknya menu masakan mereka akan sama hari ini. Udangnya masih ada bang? Satu dong kalau masih ada. Mbak Arumi, masak udang juga ya mbak? Samaan dong kita. Iya, tadi suami minta dimasakin udang soalnya. Apa? Mas Handi minta dimasakin udang sama Arumi. Kenapa dia nggak minta dimasakin sama aku sih? Benar-benar kamu ya mas? Awas saja kamu. Geram Amel dalam hati merasa tak dianggap oleh Handi. Tak lama beberapa tetangga Arumi yang lain mulai berdatangan. Mereka nampak semangat untuk membeli kebutuhan dapur masing-masing. Amel pun diam saja memperhatikan Arumi yang masih sibuk memilih sayuran di sana. Ibu-ibu, saya duluan ya. Mari. Mbak Arumi? Ya, kenapa mbak? Menu makan siang kita kayaknya sama nih mbak. Gimana kalau mbak ajarin saya masak udang juga? Mumpung suami saya ada di sini, saya mau bikinin dia udang. Mau ya mbak? Boleh ya? Belajar lagi mbak? Tanya Arumi nampaknya malas untuk mengajari Amel memasak. Entah kenapa setiap kali Arumi bertemu dan berbincang dengan Amel, rasa nyaman tiba-tiba datang menghampiri Arumi. Rasa nyaman itu sering kali meminta Arumi untuk tak menggubris Amel, tapi rasa kasihannya ternyata lebih besar, hingga Arumi pun masih saja bersedia membantu Amel. Rasa tak nyaman ini mungkin kurang tak ini. Oke lanjut. Boleh mbak, ya sudah, kita ke rumah sekarang. Amel tersenyum senang. Kalau nggak salah, suaminya Mbak Arumi itu suka banget sama udang kan? Pasti dia senang banget dimasakin udang sekarang. Iya mbak, semoga saja. Soalnya dia juga minta dimasakin udang tadi. Ya? Semoga mbak dan suami langgeng terus sampai maut memisahkan kalian. Lanjut Amel memasang wajah yang manis untuk meyakinkan Arumi. Amin. Terima kasih banyak doanya. Mbak Amel baik juga ternyata. Iya, sampai maut memisahkan. Dan perkenalkan, aku adalah mautnya Arumi. Aku. Batin Amel sambil menatap Arumi sinis. Amel begitu percaya diri untuk rencana yang dia buat demi menjadi satu-satunya di hidup Handi. Obsesi itu terlihat begitu kelas. Benar kata ibunya, bagaimanapun Amel harus menjadi satu-satunya agar tak lagi dinomorduakan oleh Handi. Mbak Arumi juga baik orangnya, mau bantu saya buat belajar masak. Dan benar saja, setelah Amel tiba-tiba di rumah dengan udang hasil masakannya bersama Arumi, Amel pun menghubungi Handi untuk meminta Handi makan siang di rumahnya. Jelas itu tidak mungkin Handi lakukan, karena begitu banyak kemungkinan buruk yang akan terjadi andai Handi datang ke rumah kontrakan Amel siang bolong. Kamu makan siang di sini ya mas? Aku sudah masak makanan kesukaan kamu. Makan siang? Ya mana bisa Mel? Aku gak bisa temui kamu siang bolong begini. Bisa ketahuan nanti. Ya aku gak mau tahu mas. Aku sudah masak capek-capek buat kamu, usahain ngasih semua yang terbaik untuk kamu. Mati-matian belajar jadi istri yang buat kamu. Masa kamu juga gak ada usahanya buat nyenangin aku sih mas? Setidaknya menghargai kerja keras aku lah hari ini. Oke. Aku akan pulang siang nanti. Jawab Handi sangat terpaksa. Handi menutup sambungan telepon mereka. Amel pun terlihat begitu senang setelah mendengar jawaban Handi seperti yang diharapkan. Oke, ini awal yang baik. Pelan-pelan kamu akan terbiasa kok mas. Kamu hanya perlu menikmatinya saja. Itu sudah cukup. Gumam Amel tersenyum licik membayangkan rencananya berhasil. Suara Mas Nar habis. Maaf ya. Gumam Amel tersenyum licik membayangkan rencananya berhasil. Sementara Amel tengah kegirangan, rupanya Handi nampak sangat gelisah setelah Amel memaksa dirinya untuk makan siang bersama. Handi tak begitu yakin jika kedatangannya ke rumah Amel tak akan ada yang melihat. Sialan, bunuh diri yang ada. Gerutu Handi sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. Bayu, rekan kerjanya sedari tadi, memperhatikan Handi. Bayu pun penasaran dan menghampiri Handi untuk mencari tahu. Kenapa lu?
Gua stres lama-lama kalau begini. Gila, pusing banget kepala gua. Bini muda, tebak Bayu. Satu-satunya rekan Handi yang tahu tentang perselingkuhan Handi bersama Amel hanya Bayu seorang. Bagi Handi, Bayu adalah orang yang tepat untuk dijadikan teman ceritanya, juga teman berkeluh kesah tentunya. Iya, Amel minta gue datang temui dia di rumahnya buat makan siang. Menurut gue itu gak seharusnya gue lakukan. Secara tempat tinggal kami lumayan dekat, Bay. Apa gak stres lu kalau jadi gue? Ya gak usah bawa-bawa gue lah. Gak ikut-ikutan gue kalau masalah beginian. Apalagi ngikutin jejak lu yang jelas cuma bakalan ngerugiin lu doang. Bayu duduk tepat di depan meja Handi. Keduanya saling duduk berhadapan, mereka kenal cukup lama. Terlihat bagaimana kedekatan mereka saat ini. Sebagai teman yang baik, Bayu tak mungkin membuka perselingkuhan Handi dengan Amel pada Arumi. Tapi sebagai teman yang baik juga, Bayu jelas akan selalu mengingatkan Handi untuk tak bermain api di rumah tangganya. Lagi yang dari awal gue udah bilang sih, gak usah lu cari perkara. Ngapain lu nyari penyakit sendiri, Hanan? Selingkuh itu enaknya sesaat doang, sengsaranya yang panjang. Udah bagus Arumi mau sama lo. Kali ini Handi tak hanya diam mendengarkan Bayu. Handi terlihat kesal dengan ucapan temannya itu. Maksud lu apaan sih? Sembarangan aja lu ngomong. Gue pantas untuk didapatkan sama Arumi. Yang bener aja. Ya terserah lu lah. Jadi sekarang apa yang mau lu lakuin? Tetap datang ke rumah bidik kedua lu? Ya mau gak mau gue harus datang, daripada dia bikin kacau semuanya. Pada akhirnya lu yang dijajah. Kasian gue lihat lu, Hanan. Dan prek, Handi mendaratkan pukulan tepat di lengan Bayu karena kesal diejek. Sementara Bayu hanya terkekeh menertawakan penderitaan temannya. Sialan lu. Lu anterin gue ke sana sekarang. Gue gak mungkin bawa mobil ke sana siang bolong begini. Orang-orang pasti tahu mobil gue. Enggak. Angkat tangan gue. Gue gak mau ikut-ikutan ah. Tolak Bayu. Melihat respon Bayu, Handi pun menarik paksa Bayu agar mau mengantarkannya. Gak ada. Lu gak bisa nolak. Ayo jalan. Mobil Bayu berhenti tepat di depan rumah kontrakan Amel. Handi melihat sekeliling memastikan keadaan aman untuk masuk ke rumah istri keduanya. Cepetan. Lama banget sih lu. Ujar Bayu kesal karena dipaksa oleh Handi. Giliran begini takut ketahuan juga lo. Aneh. Diam lu, berisik. Arumi kurang apa sih? Masih aja dia begitu. Kalau Bayu menyayangkan kelakuan Handi. Bayu kembali melajukan mobilnya dan sedikit menurunkan kecepatan saat melewati rumah Arumi. Handi menoleh ke arah rumah Arumi. Terlihat Arumi tengah duduk di teras depan rumah dengan beberapa pot bunga yang baru dibelinya. Menyadari ada mobil yang melintas di depan rumahnya, Arumi pun menoleh ke arah mobil Bayu. Seketika Bayu langsung menambah kecepatannya. Bayu terdiam menatap fokus ke depan. Entah apa yang sedang dia pikirkan sekarang. Mungkin merasa kasihan atau bahkan merasa bersalah pada Arumi. Yang jelas hanya Bayu yang tahu. Sementara itu di sekolah, bel istirahat berbunyi. Almira dan Sarah mengeluarkan kotak bekal makan mereka siang ini. Keduanya terlihat tengah asik berbincang di bangku mereka. Raya duduk di bangku belakang, tak jauh dari Almira yang duduk di depan bersama Sarah. Tatapan Raya begitu sinis ke arah Almira. Jelas dia tidak bisa menyembunyikannya itu. Hari ini lu bekal apa, Al? Nih, nugget capcay kayak biasa. Gue bawa anggur, lu mau? Nyokap gue beliin anggur banyak banget. Kita makan bareng-bareng aja kali ya? Ucap Sarah. Keduanya memang sudah biasa saling berbagi. Ide yang bagus kawan, jawab Almira tertawa senang. Keduanya nampak lahap menyantap bekal makan siang mereka. Sementara Raya, dia masih saja memperhatikan Almira dan Sarah dari belakang. Oh, ternyata mereka sedekat itu ya, gumam Raya setelah menyadari kedekatan Almira dan Sarah. Tiba-tiba terlihat seorang memasuki ruang kelas itu. Laki-laki yang bertubuh besar dan atletis itu berjalan ke arah tempat duduk Almira. Namanya Dio. Dia laki-laki dari kelas sebelah yang terkenal ketampanannya seantero jagat sekolah. Kulitnya yang putih bersih, hidung mancung, dan alisnya yang tebal membuat pesonanya terpancar di sekolah itu. Dan kali ini fokus Raya tak lagi pada Almira. Raya merasa terhipnotis dengan ketampanan wajah Dio saat pertama dia melihatnya. Mungkin Raya sedang dihampiri peri jatuh cinta pada pandangan pertama,
Matanya jelas terlihat berbunga-bunga saat menatap ke arah Dio. Sapa Dio berhenti tepat di depan Almira yang masih menikmati bekal makan siangnya. Cie, bisik Sarah menggoda sahabatnya. Sarah tentu bisa mencium aroma jatuh cinta dari bagaimana cara Dio menatap sahabatnya. Meski Sarah belum tahu lebih jauh bagaimana perasaan Almira sebenarnya pada Dio. Apaan sih? Hei, Sar. Iya. Gua selalu disapa yang kedua. Iya, sorry, gak bermaksud gua. Sarah pun tersenyum dan mengangguk, tak mau mempermasalahkan itu lebih jauh lagi. Mau ke kantin? Gua dengar di kantin ada menu baru, katanya sih enak. Sorry, gua udah bawa bekal. Iya juga ya. Ya mungkin mau makan di sana atau enggak dulu deh. Gua mau di sini aja. Lagi-lagi Almira menolak kali ini tanpa menunggu Dio menyelesaikan ucapannya. Sarah pun terkekeh geli saat melihat wajah Dio yang sedang menahan malu karena ditolak Almira. Sementara Almira, dia kembali menikmati makanannya tanpa memperdulikan Dio di sana. Buset, gumam Dio menggaruk kepalanya yang tak gatal. Oh, oke deh. Lain kali aja kalau gitu. Thanks ya. Melihat Dio berjalan hendak meninggalkan rumah kelas, Raya tak mau mengabaikan kesempatan besarnya begitu saja. Raya memanggil Dio untuk menahan kepergian Dio. Tunggu. Gua? Iya. Kenalin, gua Raya. Gua anak baru di sekolah ini. Oh, pantes. Gua gak pernah lihat lu sebelumnya di sekolah ini. Gua Dio. Balas Dio menatap ke arah tangan Raya tanpa mau berjabatan tangan. Oke. Ucap Raya tak masalah dengan sikap Dio saat ini. Gua dengar ada menu baru di kantin. Boleh ajak gua ke kantin? Gua gak tahu di mana kantinnya. Tanya Raya kali ini dia berharap Dio tak menolak. Almira, lu pasti lagi merhatiin gue sama ini cowok kan? Gua gak tahu siapa dia di hidup lu, tapi kayaknya dia lebih cocok jadi pacar gua. Batin Raya tersenyum sambil membayangkan dirinya bersama Dio. Almira dan Sarah pun terdiam memperhatikan Raya dan Dio yang saat ini berdiri tepat di depan mereka. Sesekali Sarah menoleh pada Almira, seperti memiliki isi pikiran yang sama seperti sahabatnya itu. Dih, apaan banget ya? Udah biarin aja lah. Oke, lu bisa ikut gua ke kantin sekarang. Akhirnya, ini kesempatan yang bagus buat lebih dekat sama Dio. Nama yang bagus kayak orangnya. Gila, ternyata ada cowok sekeren ini di sekolah ini. Kalau gini ceritanya sih gue semangat sekolahnya, ya ampun. Batin Raya kegirangan. Bye-bye Almira. Sorry kalau pada akhirnya dia jadi milik gue. Kalau diam aja sih? Tanya Sarah pada sahabatnya. Terus harus ngapain? Nggak cemburu? Buat apa? Nggak ada untungnya juga. Sarah terdiam sesaat memikirkan. Pikirannya masih saja memikirkan Raya yang dianggapnya terlalu agresif bagi Sarah. Itu sangat mengganggu. Makan, ngapain bengong sih? Tapi itu anak baru beneran aneh sih kalau kata gue. Ya memang. Pertemuan lu sama dia di supermarket juga aneh banget. Dia bisa seberani itu loh. Tapi setelah lihat kejadian tadi, lihat gimana dia deketin Dio, gak heran sih. Asli, gue gak heran liatnya. Emang seaneh itu anaknya. Ucap Sarah menumpahkan isi pikirannya tentang Raya. Almira pun terdiam seketika. Dia kembali mengingat-ingat kejadian saat bertemu dengan Raya. Kata-kata Raya sangat tidak sopan. Jelas Almira sadar dengan itu. Bahkan mungkin Almira masih tak percaya kalau ternyata Tuhan kembali mempertemukan mereka di sekolah itu. Bahkan satu kelas yang sama lagi. Tentu tak pernah terpikirkan oleh Almira. Ya jujur aja sih, gak nyangka juga bisa ketemu dan dia di sini lagi, satu kelas pula. Iya bener Al. Lu perhatiin gak sih? Roknya yang pendek banget itu. Berasa mau fashion show kali ya? Rok pendek banget, baju seragam crop top, aneh banget sih. Bisa-bisanya itu orang diterima di sini. Kalau gua jadi kepala sekolahnya sih, lu tolak. Ya gua terima.
Ya gue tolak lah, masa iya generasi muda kayak begitu. Gue sebagai generasi muda bagus, malu liatnya sumpah. Idih, apaan banget. Cerotos Sarah bergidik. Almira pun tersenyum tipis, dia mengangguk setuju dengan sahabatnya. Oh ya, hari Minggu nanti kita jalan yuk. Atau gue ke rumah lu dah. Udah lama juga gak main ke rumah lu. Boleh gak? Ide bagus tuh, nginep ya. Oke besti, sahut Sarah sambil hormat pada Almira. Keduanya pun tertawa bersama, kemudian kembali menikmati bekal makan siang mereka hingga habis tak tersisa. Suara klakson mobil Handi terdengar oleh Arumi dari dalam rumah. Arumi keluar dari dapur dan bertemu Almira yang juga baru keluar dari kamar. Hari ini Almira tak pulang bersama Handi karena Handi tak sempat menjemputnya. Banyak pekerjaan yang harus Handi selesaikan di kantor, membuatnya tak memungkinkan untuk menjemput anaknya pulang. Ayah sudah datang, Bu. Iya sayang, bantu ibu siapin makan malam yuk. Oke Bu. Kayaknya hari ini ayah sibuk banget, ucap Almira tiba-tiba membuka pembicaraan bersama ibunya. Iya sayang, makanya ayah gak bisa jemput di sekolah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, aku juga tadi nebeng Sarah. Kebetulan dia dijemput sama sopirnya. Arumi tersenyum menoleh pada anaknya. Ia yakin bahwa anaknya bukanlah anak yang manja. Tadi di sekolah ada anak baru, Bu. Oh ya? Siapa namanya? Perempuan atau laki-laki? Raya, namanya Raya, Bu. Anaknya nyebelin banget sumpah. Aku kesel banget sama dia. Sarah juga sebel sama dia. Memang anaknya nyebelin banget, Bu. Gak habis pikir. Apes banget bisa punya teman kelas kayak gitu orang. Arumi terdiam sesaat, dan dia pun teringat pada cerita Amel tentang anaknya yang bernama Raya. Arumi teringat saat Amel menyebut nama anak itu di depannya. Raya? Iya, Raya namanya. Raya? Raya apa ya namanya? Lupa aku. Kenapa, Bu? Kok kayak gak kaget gitu? Oh enggak, ibu cuma ingat sama tetangga kita. Kalau gak salah nama anaknya itu Raya juga. Terus dia di sekolah yang sama kayak kamu. Hari ini hari pertama dia masuk ke sekolah itu. Apa Raya yang dimaksud itu Raya anaknya Mbak Amel? Ucap Arumi bertanya-tanya. Almira mengernyit mendengarkan ibunya menjelaskan. Almira bahkan tak siap jika harus bertetangga dengan Raya. Sudah cukup penderitaan Almira selama di kelas. Dia tak ingin Raya kembali merusak moodnya di lingkungan rumahnya. Serius, Bu? Dia tinggal di sini juga? Aku baru tahu dia ya. Apa dia orang baru di sini? Iya sayang, belum lama pindah ke sini. Ya Tuhan, yang benar aja gue harus tetanggaan sama perempuan pick me kayak dia. Sudah cukup ketenangan jiwa raga gue dirusak sama pick me itu. Masa iya ketenangan gue di sini juga harus dia rusak? Yang benar aja dong kalau Sarah tahu. Bisa-bisa dia ikut kaget dengarnya. Mimpi apa gue semalam? Sayang, kenapa? Enggak, Bu, aman, Bu. Oh, apa ini kode dari alam semesta ya? Kenapa kebetulan sekali dia tinggal di sini juga? Pertemuan di supermarket, di sekolah, dan kepala Almira kembali berisi dipenuhi tentang Raya. Menyebalkan, nyebelin banget, teriak Almira menggaruk kepalanya kesal. Arumi terkejut dibuatnya. Arumi menatap kaget saat melihat tingkah anaknya yang tiba-tiba itu. Almira, kamu ngapain teriak begitu sih? Bikin jantungan aja sih, Nak. Kenapa? Gak mau lah. Masa kita tetanggaan sama dia sih, Bu? Sumpah ya, ini tuh kayak kode dari alam semesta yang ngasih kisi-kisi buat aku kalau hidup aku gak akan aman sentosa setelah ini. Rengek Almira dengan wajahnya yang frustasi namun terlihat menggemaskan di mata ibunya. Arumi tak begitu menanggapi serius. Ia teralihkan fokusnya saat melihat betapa menggemaskan wajah anaknya sekarang. Jangan berlebihan sayang. Jangan kasih pikiran buruk menguasai kamu. Bicara yang baik-baik saja. Jangan seperti itu, oke? Andai bisa semudah itu. Keduanya sudah selesai menyiapkan makanan malam mereka. Hanya perlu menunggu Handi untuk memulai makan malam mereka. Wah, sudah siap semuanya.
Tanya Handi saat tiba di ruang makan sambil memperhatikan hidangan malam ini. Udang, ucap Handi lagi saat ada udang kesukaannya juga terhidang di atas meja. Iya mas, kamu kan tadi pagi minta aku masakin udang. Mumpung masih hangat, makan sekarang aja. Tadi sudah aku hangatkan semuanya, ayo. Tapi kayaknya aku makan yang lain aja malam ini. Aku sudah banyak makan udang tadi siang. Masa makan udang lagi sekarang? Tolak Handi tak seperti biasanya. Arumi terdiam dan Almira pun diam setelah memperhatikan perbincangan kedua orang tuanya itu. Almira ikut bingung karena Handi bersikap tak seperti biasanya yang selalu antusias dengan udang masakan Arumi. Tumben, celetuk Almira menatap bingung ayahnya. Handi pun diam seketika. Dia merasa ada yang salah dengan ucapannya barusan. Seketika ekspresi wajah Handi terlihat seperti gelagapan. Makan udang? Makan udang di mana, Mas? Biasanya kalau aku mau masakin kamu udang, kamu selalu makan di rumah. Gak pernah kamu makan udang di luar? Kamu makan udang di mana, Mas? Sama siapa? Iya, ayah. Gak menghargai itu namanya. Kasihan ibu sudah masak banyak, gak disentuh sama sekali. Padahal ayah sendiri yang minta buat dimasakin udang tadi pagi. Iya maaf, kebetulan tadi di kantor bos ngasih makan siang gratis. Mungkin karena karyawan lembur mendadak, jadinya dikasih makan gratisan. Ya sudahlah, daripada disangka yang gak menghargai, jadinya ikut makan siang di kantor. Jawab Handi sebisa mungkin merangkai kata agar anak dan istrinya percaya, meskipun sebenarnya Handi juga ragu dengan penjelasannya itu. Begitu ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, biarin aja. Biar aku dan Almira saja yang menghabiskan udangnya kalau kamu gak mau makan udang buat anakku. Tenang bu, perutku kosong banget malam ini. Aku siap habisin semuanya. Handi hanya menggaruk kepala merasa tak enak hati pada Arumi. Ingin sekali Handi menyantap udang buatannya. Tapi siang tadi Handi sudah terlalu banyak makan udang, membuatnya enggan untuk menyantapnya lagi. Di sela makan malam itu Arumi sesekali memperhatikan suaminya. Sepertinya malam ini Handi tak bisa lepas dari pantauan Arumi setelah melihat bagaimana cara Arumi menatap dirinya. Keesokan harinya Arumi terlihat sedang menunggu Amel yang biasanya selalu datang ke rumah untuk belajar memasak. Menunggu beberapa lama akhirnya Amel datang ke rumah Arumi tanpa membawa apapun di tangannya. Tumben gak bawa apa-apa, batin Arumi melihat ke arah tangan Amel. Mbak, pagi ini aku gak masak dulu mbak. Mau santai aja, ngobrol-ngobrol aja kita. Libur dulu deh masaknya. Takutnya Mbak Arumi bosen juga ngajarin aku masak. Oh, gak apa-apa. Kalau gitu kita ngobrol di rumah Mbak Mel aja. Lagi pula aku belum pernah main ke rumah Mbak Mel. Sesekali boleh kan main ke sana? Balas Arumi tersenyum. Amel pun diam sesaat. Ada rasa was-was karena takut Arumi akan menemukan sesuatu yang tak seharusnya diketahui Arumi. Tapi di sisi lain Amel tak mungkin menolaknya, karena itu sudah pasti akan membuat Arumi curiga padanya. Oh, di rumah aku ya mbak? Boleh deh, jawab Amel terpaksa mengiyakan. Arumi kembali tersenyum senang mendengar jawaban itu. Keduanya pun bergegas pergi ke rumah kontrakan Amel. Di mana sih mbak rumahnya? Dekat mbak, itu di gang sebelah. Arumi terdiam mendengar gang sebelah. Keluar dari mulut Amel itu, dia pun teringat kembali dengan suaminya yang sering kali keluar malam mengaku dari gang sebelah. Gang sebelah? Mas Handi juga pernah bilang dia pergi ke gang sebelah buat cari angin. Kebetulan banget kalau begitu, aku bisa cari info tentang gang sebelah. Aku jadi makin penasaran, batinnya sibuk. Mbak, malah melamun, ucap Amel menyadarkan Arumi dari lemunannya. Oh, iya ayo mbak, sekarang saja kita ke rumah Mbak Amel. Sekalian aku juga mau tahu di gang sebelah ada apaan. Ada apaan? Ya nggak ada apa-apa mbak, cuma ada rumah warga aja. Nggak ada apa-apa di sana. Bedanya rumah di gang sana nggak sebagus dan sebesar daerah sini. Di sini sih lumayan besar, semua aku perhatiin. Balas Amel sambil melihat-lihat sekeliling rumah di dekat Arumi. Akhirnya Arumi benar-benar sudah berada di rumah Amel. Rumah itu tidak lebih luas dari rumah Arumi. Furniturnya pun tak begitu bagus, berbeda dengan apa yang ada di rumah Arumi. Tapi fokus Arumi bukan pada luas dan furniturnya.
melainkan sofa dengan beberapa baju kotor lainnya. Juga lantai yang terlihat seperti kotor memperlihatkan betapa malasnya Amel mengurus rumah. Aduh, maaf banget ya, ini baju kotornya Raya. Dia memang sering banget asal naruh baju, padahal sudah diingatkan, tapi tetap aja begitu lagi. Gak masalah mbak, santai aja. Terus gimana suaminya Mbak Amel kemarin? Suka gak sama udangnya? Oh, itu jelas suka lah mbak. Udang kan makanan kesukaan dia. Mana mungkin dia nolak udang mbak. Bahkan sampai piringnya licin, saling sukanya. Arumi mengernyit mendengarnya. Ada yang aneh dari jawaban Amel, tapi Arumi tak begitu mau memperdulikan. Fokusnya tetap mau mencari tahu ada apa di gang itu, sampai membuat suaminya sering kali datang ke sana. Orang-orang di sini mbak kenal semua? Enggak ada yang aku kenal. Mereka juga jarang keluar kayaknya. Gak asik orang di sini mbak. Lebih asik juga tetangga Mbak Arumi. Makanya aku lebih senang di sana. Pengen deh suatu saat nanti pindah ke sana. Semoga aja deh. Arumi mengangguk mendengarkan tanpa ada pikiran apapun tentang penjelasan yang Amel berikan. Tunggu dulu ya, aku bawa minum dulu. Gak usah. Jadi kalau suami Mbak Amel kerja, anak ke sekolah, Mbak Amel di sini sendirian dong? Iyalah mbak, mau sama siapa lagi? Ketemu suami juga malam terus. Sebenarnya sih kesepian juga. Apalagi Raya suka banget mengurung diri di kamarnya. Lagi-lagi penjelasan Amel membuat Arumi bingung. Tiap malam? Loh, bukannya kerja di luar kota? Arumi menatap bingung. Amel pun kelabakan dibuatnya. Amel nampak kaget karena salah bicara di depan Arumi. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum kikuk pada Arumi. Ya kemarin dia pulang ke sini. Beberapa hari di sini tetap saja ketemuannya malam terus. Soalnya dia orang sibuk, biasalah. Namanya juga pekerja keras. Jawab Amel diiringi degupan detak jantung yang tak karuan. Aku kira, Mbak, aku permisi ke depan dulu ya. Aku mau lihat-lihat sebentar. Izin Arumi kembali ke teras depan rumah Amel. Amel bingung dan mengangguk terpaksa. Keduanya kembali ke teras depan rumah Amel. Arumi pun melihat ke arah sekeliling. Tak ada yang aneh dan mencurigakan di mata Arumi tentang gang itu. Arumi pun dibuat bingung sekarang. Tapi setelah pandangan Arumi beralih pada jemuran baju Amel, Arumi pun mengernyit saat melihat satu baju yang begitu dia kenal. Ya, baju milik Handi terlihat jelas di bawah sinar matahari siang hari ini. Baju itu mirip banget sama bajunya Mas Handi. Loh, itu kayak celana pendeknya Mas Handi juga. Batin Arumi semakin kebingungan. Rasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arumi pun mendekat ke arah jemuran itu untuk memastikan. Sempat ada keraguan, mengingat tak mungkin hanya Handi yang memiliki baju dan celana itu. Bisa kebetulan begitu? Baju Mas Handi sama baju suaminya Mbak Amel bisa sama ya? Bahkan celana pendeknya juga bisa sama. Mbak, ngapain? Panggil Amel tak sadar dengan baju Handi. Oh, enggak. Mau lihat ke depan dulu sebentar. Boleh minta minum juga enggak mbak? Tiba-tiba haus nih. Kayaknya minum yang dingin-dingin gini enak. Jawab Arumi bersikap biasa saja, tak membuat Amel curiga. Ya sudah, tunggu ya. Tadi ditawarin minum gak mau. Sekarang malah nyuruh bikin minuman. Dasar. Gerutu Amel berjalan ke dapur. Arumi memperhatikan baju dan celana itu. Degupan jantungnya semakin menjadi. Arumi pun akhirnya kembali ke dalam rumah Amel untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Aku jadi penasaran sama wajah suaminya Mbak Amel. Tak ada foto pernikahan di sana. Tak juga ada foto keluarga di ruang tamu itu. Sedikit berjalan ke arah ruang tengah, pandangan Arumi pun tertuju pada foto berbingkai di mana Amel tengah memeluk seseorang. Arumi mendekati foto itu, sayangnya dia tidak bisa melihat wajah laki-laki itu karena posisinya yang membelakangi hanya terlihat punggungnya saja. Ya, aku gak bisa lihat. Aku penasaran banget sih. Tapi perawakannya juga kayak gak asing buat aku. Gumam Arumi dibuat semakin penasaran. Rasa penasaran itu semakin menjadi saat Arumi melihat parfum yang biasa Handi pakai sehari-hari. Parfum itu sudah menjadi ciri khas Handi. Jelas Arumi sangat mengenal suaminya.
Dia tak tahu dengan itu kecurigaan Arumi pun mulai muncul. Ini aneh. Ini terlalu banyak kebetulan. Ini aneh banget, gumam Arumi dengan wajahnya yang sulit digambarkan. Tiba-tiba Arumi dikejutkan dengan kedatangan Raya yang berteriak memanggil dan mencari Amel di sana. Bu! Raya! Gumam Arumi dengan matanya yang menatap tajam ke arah pintu rumah. Loh, tante siapa? Tanya Raya ketus saat terkejut melihat keberadaan Arumi sudah duduk santai di sofa ruang tamu. Raya sudah pulang? Kok cepet banget? Belum juga sore. Ucap Amel menghampiri Raya dan Arumi dengan minuman dingin yang dibawanya. Pandangan Raya pun tertuju pada minuman buatan ibunya. Minuman itu sangat menggiurkan mengingat hari begitu terik saat ini. Pas banget ada yang seger. Aku minta, Bu. Ucap Raya segera meraih minuman itu dari tangan ibunya. Arumi mengernyit melihat bagaimana Raya yang sangat tidak sopan. Perlahan bibir Arumi menyungging setelah mengetahui anak tiri suaminya tak memiliki attitude yang baik. Oh, dia anak tirimu, Mas. Atau jangan-jangan batin Arumi mulai curiga jika Handi adalah ayah kandung dari Raya. Raya, itu buat tante Arumi, astaga. Ih, terlanjur, Bu, tinggal bikin lagi kan bisa. Oh, ibunya si Ratu Merkuri. Batin Raya tersenyum sinis melihat ke arah Arumi. Gak apa-apa, Mbak. Kayaknya aku pulang aja deh. Soalnya Raya sudah pulang, itu artinya Almira juga sudah pulang seharusnya. Pasti dia nunggu aku di rumah. Bingung nyari ibunya gak ada di rumah nanti. Bu, bilangin sama ayah dong, jangan mentang-mentang aku bukan anak kandungnya terus ayah berlagak kayak gak kenal aku di sekolah. Seharusnya kan dia juga jemput aku pulang di sekolah, Bu. Kenapa cuma anaknya doang yang diajak pulang bareng? Gak adil. Gerutu Raya pada Amel. Amel pun kelabakan dibuatnya. Amel segera mencubit lengan anaknya agar tak bicara terlalu jauh di depan Arumi. Amel hanya tak ingin Arumi mencium keanehan dari cerita yang sudah dibuat sebelumnya. Anak kurang ajar. Kenapa dia bahas Handi di depan Arumi? Sialan. Batin Amel menjerit gregetan pada anaknya. Tak ingin berada di sana terlalu jauh, Arumi segera pergi meninggalkan rumah itu. Dengan langkah tergesa Arumi kembali ke rumahnya. Entah apa yang ada di pikiran Arumi seseorang, tapi yang jelas dirinya sedang tidak baik-baik saja sekarang. Aku pulang dulu, Mbak, permisi. Ucap Arumi memasang wajah datar. Melihat Arumi sudah keluar dari pintu gerbang rumahnya, Amel pun tak membiarkan Raya lepas dari amukannya. Amel meraih Raya hingga memukul Raya dengan sapu. Anak bodoh, kenapa ngomong begitu sih? Kapan pinternya Raya? Ya Tuhan. Aduh, ampun, Bu. Sakit, Bu. Yang penting kan aku gak sebut nama ayah Handi. Aduh, ampun, Bu. Gak ada kata ampun. Disekolahin bukannya jadi pinter, malah blunder. Dasar. Aku harus cari baju dan celana itu di lemari. Aku penasaran. Gumam Arumi memasuki rumahnya dengan langkah tergesa. Wajahnya panik, jantungnya jelas tak aman sekarang. Arumi membuka lemari baju suaminya dan segera mencari baju yang sama seperti yang ia lihat di rumah Amel. Dan dek. Arumi menjatuhkan tubuhnya hingga terduduk di lantai dengan kedua bola mata yang berkaca-kaca. Perasaan yakin itu menghampiri Arumi. Arumi yakin bahwa ternyata suaminya tengah bermain api di belakangnya. Teriakan Arumi begitu histeris. Tangisannya memenuhi kamar itu. Beruntung tak ada Handi dan Almira di sana. Keduanya tak mendengar teriakan histeris itu. Jahat kamu, Mas. Sudah gila dia. Ternyata perempuan itu gundikmu. Keterlaluan. Arumi kembali berteriak, tangisannya pun semakin pecah. Wajahnya sudah basah oleh air mata. Arumi menghapus air matanya kasar. Pikiran Arumi kembali pada foto yang ia lihat di rumah Amel. Baju yang dikenakan laki-laki itu jelas memiliki motif yang sama seperti baju Handi. Menyadari itu, tangis Arumi pun semakin menjadi-jadi. Arumi mencari baju itu di lemari suaminya, tak peduli dengan penampakan lemari yang sudah berantakan. Ini baju ini saksi bisu kegilaan kamu, Handi.
Baju yang aku hadiahi sebagai kado anniversary pernikahan kita. Kamu jadikan baju ini saksi bisu perselingkuhan kamu. Dasar suami sialan. Arumi kembali berteriak. Kali ini teriakannya semakin keras. Beberapa saat berlalu, Arumi mendengar suara mobil suaminya tiba di depan rumah. Arumi segera menghapus air matanya dan kembali merapikan lemari agar suaminya tak curiga. Suasana hati Arumi jauh lebih baik. Dia ke kamar mandi dan mencuci wajahnya karena terlihat jelas seperti orang yang baru saja selesai menangis. Arumi tak langsung menemui anak dan suaminya. Dia berdiam diri beberapa saat di kamar mandi, mengatur nafasnya agar jauh lebih tenang lagi. Oke, baiklah. Kamu memang pemain, Mas. Tapi kamu lupa kalau aku pelatihnya. Aku akan tunjukkan gimana cara main yang sebenarnya, ucap Arumi sambil menatap wajahnya di balik cermin. Tetapi itu begitu tajam. Tangannya mengepal seperti mengajak Handi untuk memulai permainan. Sejak Arumi menyadari keberadaan selingkuhan Handi di tengah-tengah keluarga kecilnya, Arumi pun bertekad untuk membalas. Hati kecilnya jelas terluka, tapi Arumi memilih untuk tetap bertahan dan berusaha untuk merebut kembali semua hak yang sebelumnya telah dirampas oleh Amel. Susah payah Arumi bersikap biasa saja seolah dia tak tahu kebusukan suaminya. Sakit memang, tapi Arumi harus bertahan demi masa depan anaknya. Tapi mungkin alasan bertahan untuk anak itu terlalu klasik. Salah satu alasan kenapa Arumi masih bertahan jelas karena dia merasa masih mampu untuk bertahan dengan harapan semuanya bisa diperbaiki, meski harus kembali dari awal lagi membangun kepercayaan pada suaminya. Dadah Ibu, ucap Almira sudah berada di mobil Handi, siap untuk pergi ke sekolah. Hati-hati sayang, balas Arumi tersenyum. Senyuman itu pudar begitu saja setelah melihat Raya dan Amel berjalan memasuki area halaman rumahnya. Arumi menatap tajam ke arah Amel. Jelas, rasa sakit itu kembali datang menggerogoti hati Arumi. Mau ngapain gundik itu datang ke sini? Pagi, sapa Amel tepat di samping Handi sambil tersenyum menatap Handi dan Arumi bergantian. Semua mata tertuju pada Amel. Kedua bola mata Handi terbelalak melihat istri keduanya sudah berdiri di sampingnya. Astaga, Amel, batin Handi ketakutan. Handi begitu panik. Dia menoleh pada Arumi dengan wajahnya yang tiba-tiba menjadi pucat. Amel masih tersenyum pada suaminya seolah pandangannya saat ini tengah memberikan isyarat. Kaget kamu, Mas. Apalagi kalau kamu tahu semua kebusukan kamu dengan mudah bisa aku bongkar kapanpun aku mau. Batin Arumi tersenyum tipis, nyaris tak terlihat ada senyuman di ujung bibirnya. Dia? Ngapain sih dia kesini? Gumam Almira mengernyit heran melihat Raya di sana. Beneran tetanggaan sama cewek pikmi? Yang bener aja sih. Malas Almira tak bersemangat mengetahui itu. Mbak Amel, ada apa ya? Pagi-pagi banget sudah ke rumah. Ada yang penting? Tanya Arumi menghampiri Amel. Oh, ini sekarang kan Raya sudah satu sekolah dengan Almira. Kira-kira boleh gak ya Raya ikut ke sekolah bareng Almira? Soalnya dari tadi pesan ojek online gak ada yang terima. Kayaknya ada yang salah dengan aplikasinya. Ucap Amel tentu saja hanya membuat alasan demi anaknya bisa ikut Handi dan Almira pagi ini. Raya tersenyum percaya diri untuk ikut bersama Handi pagi ini. Lihat, idih, mukanya minta ditampol lama-lama. Gerutu Almira menyunggingkan bibirnya semakin tak suka pada Raya. Apa? Begitu ya. Ucap Handi kebingungan untuk menjawab istri keduanya. Amel menatap Handi dengan memicingkan matanya, memaksa Handi untuk mengiyakan keinginan dirinya pagi ini. Berani kamu menolak? Awas aja, Mas. Batin Amel menatap Handi tajam. Ayah, sudah siang nih. Nanti aku terlambat loh. Teriak Almira agar ayahnya segera pergi meninggalkan Raya dan Amel. Arumi tersenyum mendengar anaknya berbicara seperti itu. Melihat bagaimana respon Raya dan Amel yang jelas sedikit memberi hiburan untuk Arumi. Boleh dong. Silakan Raya, ujar Arumi tiba-tiba di luar dugaan.
Handi nampak kaget sekaligus membuat Handi merasa lega. Akhirnya Raya dan Amel tersenyum senang setelah merasa rencananya telah berhasil. Bagus, batin Amel bersorak gembira. Ya sudah, ayo naik Raya, cepet, titah Amel bersemangat. Raya mengangguk cepat, kemudian buru-buru masuk ke dalam mobil duduk di bangku kedua. Almira melirik tak suka saat memperhatikan Raya dari kaca depan. Sepertinya bagian asiknya mulai pada datang ini. Arumi sudah tahu. Ini pasti akan jadi cerita yang sangat menarik. Oke, dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.